Kalau gue pribadi sih nggak masalah ya sahabat kripto. Awal-awal gue nambang di 2018 itu malah gue dibilang gila gitu ya. Waktu awal gue nambang Ethereum ya, tapi ya jadi gue udah biasa sih dibilang orang bodoh lah, bego lah, bahkan gila gitu ya. Di sini ada berita mainnet preparation gitu ya. Halo sahabat kripto. Sebelum video dimulai saya mau disclaimer dulu. Yang pertama adalah saya bukan penasihat keuangan dan ini bukan ajakan untuk investasi. Video ini dibuat hanya untuk tujuan edukasi dan sharing informasi secara umum. Oke, kita mulai videonya. Kali ini gue mau ngebahas soal Pi Network lagi ya sahabat kripto. Tapi sebelum masuk ke konten, gue mau lihat market dulu ya sahabat kripto ya. Bitcoin, sudah mulai kemarin sampai 680 ya. Udah mulai ada perbaikan ya di 721 juta. Ethereum segitu-segitu aja ya sahabat kripto ya, dari 58 ke 59, 58 lagi, 59 lagi gitu ya. BNB sama juga ya, 8,18. Di bawahnya ada Tether, di bawahnya lagi ada Solana, di bawahnya lagi ada Cardano 19.600, terus stablecoin lagi XRP, Polkadot ya. Dan dilanjut di bawahnya ada Terra Luna, ada Dogecoin ya, Avalanche dan Shiba Inu ya. Oke, kita langsung lanjut aja ke konten ya sahabat kripto ya. Jadi sebelumnya gue pernah ngebahas soal Pi Network ini ya sahabat kripto, dan lumayan rame, yang komentar pun juga lumayan rame gitu ya. Gue mau lihat dulu ya sahabat kripto ya. Jadi kalau lo lihat ini komentarnya ya, kadang-kadang ada yang komentar kasar gitu ya, tapi ya bagusnya istilahnya YouTube mensensor langsung gitu ya. Kalau gue pribadi sih nggak masalah ya sahabat kripto. Gue dibilang bego atau dibilang bodoh pun, gue juga awal-awal gue nambang di 2018 itu malah gue dibilang gila gitu ya. Waktu awal gue nambang Ethereum ya, tapi ya jadi gue udah biasa sih dibilang orang bodoh lah, bego lah, bahkan gila gitu ya. Memang dalam komen itu ya pro kontra ya sahabat kripto. Ada yang setuju nih kayak gini nih ya kan, mining angin halu, nggak bisa di logika ya kan, bebas aja ya namanya pendapat. Tapi kan balik lagi, gue di video ini gitu ya, gue bilang di sini ya kalau gue sih coba aja gitu ya. Perkara ini projectnya gagal ya udah gue tinggal uninstall gitu ya. Kenapa juga istilahnya pada marah-marah gitu ya. Dan di sini juga ada, kalau lu lihat gitu ya, channel pecundang katanya gitu. Terus ada juga yang pro kayaknya ya, diam-diam nambang ya, wak kayak gitu ya. Sampai-sampai gue bilang silakan komentar dengan baik ya, pro kontra itu hal biasa ya gitu. Jadi ada yang setuju, ada yang enggak gitu ya, dan itu wajar ya sahabat kripto ya. Contohnya kayak gini ya sahabat kripto, dia setuju nih, saya pemula bang, saya mining Pi juga, setuju banget pendapatnya. Ya udah gitu loh ya, kalau setuju ya alhamdulillah gitu kan. Ya karena gue juga ya, kalau seandainya lo ngerasa dirugikan ya udah jangan mining gitu ya. Kalau gue sih mining aja. Nah di sini ada lagi wak, ada lagi orang bodoh, mana ada exchange yang notabene masternode mau nalangin koin yang cuman ada angkanya tapi nilai likuidasi nggak ada, ya kan? Harus ada investor utama yang menjaminkan asetnya. Nah ini sebenarnya masih debatable ya sahabat kripto ya. Sekarang gue mau tanya balik gitu ya, Bitcoin itu dulu yang ngasih likuidasi siapa? Ya kan? Yang ngasih likuidasi itu tukang pizza bro, ya kan? Kenapa gue bilang istilahnya yang penting ini adalah mainnetnya gitu loh. Kalau mainnetnya jalan, berarti koinnya itu akan transferable gitu ya, atau bisa ditransfer gitu ya. Tapi kalau nggak ada mainnetnya, lu cuman punya koin misalnya Pi Network gitu, tapi lu nggak bisa transfer ya, nggak bisa transaksi gitu ya. Jadi kalau mau cerita tentang Bitcoin itu kan awalnya kan semua orang hanya komunitasnya aja yang punya Bitcoin gitu ya, dan akhirnya ada pedagang pizza gitu ya, yang dia juga istilahnya bagian dari komunitas Bitcoin gitu ya. Dan ada orang yang punya Bitcoin, akhirnya dia membeli pizza itu karena Bitcoin itu bisa ditransfer, ya kan? Akhirnya ada harganya itu Bitcoin gitu ya, dengan jadi satu loyang atau berapa loyang pizza lah gitu ya. Jadi yang ngasih likuiditas siapa? Jadi investor gede itu ya datangnya belakangan ya sahabat kripto ya, untuk di Bitcoin ya. Tapi balik lagi ya gitu, ini apakah ini bisa
seperti Bitcoin ya kita juga nggak tahu gitu ya. Tapi yang jelas kalau gue yang paling penting adalah nungguin mainnetnya gitu loh. Komunitas udah segede gini gitu ya, yang download pun sudah banyak gitu kan. Kalau dia muncul mainnetnya, ya kan, ya ada kemungkinan berhasil bro gitu loh. Jadi gue juga nggak mau memupuskan harapan orang gitu ya dengan bilang ini scam lah langsung segala macam. Jadi ya udah kalau gue sih gue mining aja gitu loh. Perkara ini scam atau nantinya gagal lah gitu ya gue tinggal uninstall kan ya. Selanjutnya kita langsung masuk aja ke aplikasi Pi Network ya sahabat kripto ya, dan yang ditunggu-tunggu pun kemungkinan akan jalan gitu ya. Di sini ada berita mainnet preparation gitu ya. Kita coba klik read more ya sahabat kripto ya. Nah, ya kan? The prepare of the code, silakan kalian baca sendiri ya. Terus dia perlu juga KYC gitu ya. Kalau gua sih belum ya, gua belum KYC-in gitu ya. Tapi pokoknya gue masih nunggu dulu mainnetnya bener-bener rilis gitu ya. Intinya apa ya kan? Di sini kalau gue lihat ya kita perlu KYC itu aja sih ya. Tapi kalau gue belum sih, nanti aja lah, santai aja lah KYC-nya gitu ya. Dan kalau lo klik di sini ya kan, coba ya kita klik ya. Terus kita klik mainnetnya ya. Oke, loading your balance gitu ya. Kita coba aja satu-satu ya. Di sini ada unverified balance, transfer balance to mainnet. Nah, ini berarti kan yang di handphone ini bener ya. Istilahnya perkiraan gue yang di video sebelumnya tuh, kalau ini tuh semacam kayak airdrop ya. Jadi dia beda dengan mainnetnya gitu loh. Nah, unverified-nya tuh 553. This is the bonus Pi you have mined thanks to your referral. Jadi dari referral. Kalau referral gue belum KYC, gue belum bisa dapetin ini gitu loh. Nah, kalau yang transferable to balance to mainnet, nah gue cuman 193 ini dari 700 ini ya. This amount is your transfer balance to mainnet after you pass KYC. Tapi gue pun harus KYC dulu gitu ya. Ya kan, jadi ini bener-bener yang gue single mining lah, ibaratnya yang hasil bener-bener gue mining gitu tanpa referral dari yang gue dapet gitu ya. Nah, ini dijelasin lagi nih, bonus in your unverified balance will gradually become transferable, bisa ditransfer ya kan. Kalau yang gua kasih referral itu KYC gitu ya sahabat kripto ya. Tapi ya gua nggak maksa yang untuk yang udah ikut referral gua ya silakan aja, lu mau KYC mau enggak ya itu urusan lu ya sahabat kripto ya, silahkan aja gitu ya. Kita lanjut ke sini nih, apa nih wallet balance gitu ya. Coming soon dia bilang, after mainnet is launched, your transfer balance to mainnet will be transferred to your mainnet wallet tuh, ya kan? Jadi berbeda ya dengan, jadi ini nih harus ditransfer ke mainnet gitu ya, koinnya ya. Terus lockup balance apa ini? After you pass identity verification, you can voluntarily lock up a portion of your transfer. Oh, ini semacam kayak staking lah ya. Configure lockup rate. Oh ya betul, ini kayak semacam kayak stakingnya ya. This setting will be safe for mainnet launch gitu ya. Lu bisa atur yang mau lu lock nih berapa gitu, 50% kah ya kan. Selama berapa tahun lu mau lock, 1 tahun kah, 6 bulan kah gitu kan. Dengan apa, resulting mining rate bonusnya 47%. Kalau ini terubah 95% gitu kan. Oke, selama setahun 25% aja. Kita coba save. Nah, terakhir kita coba ini ya sahabat kripto ya. Nah, ini yang ikut referral gua nih. Ya kan, your referral executive member ya kan. Silakan ya kalian yang ikut referral saya, kalau mau KYC nggak pun nggak apa-apa gitu ya. Kalau saya juga istilahnya belum KYC, cuman masih lihat aja gitu mainnetnya akan rilis atau enggak gitu ya. Jadi kesimpulannya gua rasa itu ya sahabat kripto ya, bisa jadi gue ini halu gitu ya, atau gue ini gila gitu ya, nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau ternyata nanti seperti Bitcoin gitu kan, dia bisa ditransaksikan, mainnetnya ada, orang saling bertukar barang dengan Pi gitu ya. Ya sudah gitu kan, berarti yang gila siapa, atau yang ini siapa, yang halu siapa gitu kan. Ya kita lihat aja ya, kalau gue yang gila pun nggak apa-apa karena gue udah biasa dibilang gila sama orang-orang dari zaman 2018.
Dulu ya sahabat kripto, gue mining, gila lu mining gini. Itu uang angin tuh katanya gitu ya. Terserah lah ya. Oke, gue rasa cukup ya sahabat kripto. Bye bye.